Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang imunologi kehamilan. Wa Asina, Yulia Rerate, Elfrida J. Purba, Marcelin V. Tutuhatunewa, Laras Anggun Eki Wismawati, Elvini Lasari Haloho, Rusmi Kemala Nurwidyastuti, Erni Tamara Situmorang, Naomi Runabari Hasriani, Siti Saadia Rumasukun, dan Kuat Budi Rahayuningsi. A. Pengertian imunologi kehamilan. Sistem imun adalah sel dan molekul yang bertanggung jawab atas imunitas. Sistem imun mengacu pada kemampuan tubuh menahan atau mengeliminasi benda asing atau sel abnormal yang potensial berbahaya. Imunologi kehamilan adalah janin memiliki gen yang berasal sebagian dari ayah dan sebagian dari ibu, sehingga janin akan mempresentasikan antigen yang terdapat pada ayah dan ibu atau semi-alogenik. B. Faktor yang berhubungan dengan imunitas pada ibu hamil. 1. Agar embrio bisa tertanam dalam rahim, di mana embrio merupakan organ asing sehingga ada perubahan pada beberapa aktivitas dalam sistem imun tubuh ibu hamil agar embrio bisa diterima tubuh ibu. 2. Harus mendukung 2 orang. Selama kehamilan, sistem kekebalan tubuh juga perlu bekerja lebih keras karena harus mendukung 2 orang, yakni ibu dan janin yang sedang berkembang. Ini membuat ibu hamil lebih rentan terhadap virus dan bakteri tertentu. 3. Perubahan sistem imun tubuh. 3. Perubahan sistem tubuh. Saat hamil akan ada perubahan sistem di dalam tubuh seperti paru-paru yang akan mengandung lebih banyak cairan. Ini terjadi karena tubuh sulit membersihkan cairan, sehingga menumpuk di paru-paru. Cairan ekstra ini akan dapat merangsang pertumbuhan bakteri jahat dan menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. C. Peran imunitas pada ibu hamil. Imunitas dari wanita hamil bisa menyerang janin jika berada dalam kondisi inflamasi. Hal tersebut bisa mengganggu perkembangan janin, menyebabkan kelainan permanen pada janin, dan juga bisa sampai janin gugur karena proses inflamasi. Ibu hamil juga akan mudah untuk mengalami komplikasi lewat berbagai penyakit yang diderita selama kehamilan. Dan imunitas pasif pada janin dapat terjadi melalui transfer antibodi atau sel imun dari ibu yang imun kepada janin atau neonatus. Hal ini dapat terjadi melalui imunitas maternal melalui plasenta, imunitas maternal melalui kolostrum. D. Dampak yang ditimbulkan jika imunitas ibu hamil terganggu. Yang pertama, lebih sering terserang flu. Yang kedua, mudah lelah dan mual. Yang ketiga, terancamnya kesehatan janin. Yang keempat, stres pada ibu hamil. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas pada ibu hamil. Yang pertama, konsumsi probiotik secara rutin. Mengkonsumsi makanan probiotik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Juga efektivitas membantu menurunkan kadar bakteri jahat yang berdiam dalam tubuh serta membantu menstimulasi daya tahan pada anak sehingga akan membantu mencegah anak memiliki masalah alergi nantinya. Yang kedua, tidur yang cukup. Istirahat yang cukup berperan penting untuk menjaga kualitas daya tahan tubuh. Ibu yang kurang tidur akan mengalami gangguan untuk mengatasi infeksi.
Ketiga, mendapatkan asupan vitamin D. Imunitas dengan kecukupan suplai vitamin D akan berada pada kondisi prima, tidak melemah dan tidak berkembang menjadi autoimun. Mencukupi kebutuhan vitamin D tidak hanya meningkatkan imunitas saat hamil, tetapi pada ibu hamil akan membantu meningkatkan kinerja imunitas saat hamil, juga membantu mengatasi keluhan mual saat hamil, termasuk pula efektif mendukung proses tumbuh kembang janin dalam kandungan. Yang kelima, makan sumber vitamin B. Vitamin B akan membantu memperbaiki kadar sel darah merah yang baik untuk menjaga suplai oksigen tetap optimal, membantu meredakan rasa mual. Vitamin B kompleks secara umum akan bermanfaat menstimulasi sejumlah protein yang bersifat meningkatkan kinerja daya tahan tubuh ibu hamil. Yang keenam, tetap terhidrasi. Ibu hamil disarankan untuk mengasup air minum setidaknya 10 gelas. Air membantu menjaga hidrasi air dalam kadar yang tepat, sehingga sirkulasi darah tetap berjalan dengan baik. Air juga membantu memudahkan kinerja limfatik untuk mengangkat kotoran senyawa asing, toksin, dan komponen residu yang terdapat di dalam tubuh. Ini membantu kinerja sistem daya tahan tubuh bekerja lebih efektif. Yang ketujuh, mengasup mineral zat besi. Zat besi merupakan elemen penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Ketika seorang ibu hamil kekurangan zat besi, maka mereka akan mengidap anemia. Ibu hamil akan lebih mudah merasa lelah, lesu, dan juga lebih mudah sakit. Salah satunya karena sistem kerja imunitas tidak mendapatkan cukup suplai oksigen. Yang kedelapan, konsumsi vitamin C yang cukup. Vitamin C membantu meningkatkan produksi sejumlah enzim yang bekerja pada sistem imunitas. Vitamin C juga berperan dalam proses produksi limfosit dan fagosit, bagian dari sel darah putih. Vitamin C bekerja sebagai antiinflamasi dan membantu meningkatkan ketahanan sel darah putih sehingga lebih tangguh dalam melawan sel-sel asing termasuk virus dan bakteri. Yang kesembilan, tetap berolahraga. Olahraga untuk ibu hamil sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas dan keterbatasan ibu hamil. Tetap aktif bergerak seperti sekedar jalan pagi atau olahraga fisik sederhana akan membantu menjaga sirkulasi darah tetap berjalan dengan baik. Sirkulasi darah yang baik berperan sangat besar untuk membantu menjaga kondisi imunitas tetap baik. Yang ke-10, paparan sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi akan membantu tubuh menyerap vitamin D lebih optimal. Sinar biru yang terdapat pada sinar matahari membantu meningkatkan kinerja sel T dan sel B. Sinar biru juga efektivitas membantu memperbaiki sirkulasi darah dan memberi efek perlindungan terhadap kinerja limfatik dan liver. Baik, di sini kasus yang kita temukan pada ibu hamil dengan penurunan imunitas, yaitu pasien dengan hepatitis. Nomor register 03040865, tanggal masuk 12 Oktober 2021, jam 9 WIB. Tanggal pengkajian 12 Oktober 2021, jam pengkajian 9:10 WIB, dan berada di ruang KIA atau KB. Untuk pengumpulan data dasar, biodata, Ibu Nyonya S, umur 26 tahun, agama Islam, suku atau bangsa Jawa Barat Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan IRT, alamat Jalan Mangga Jalur A, nomor telepon 0812 48 31 40 31. Suami Tuan M, umur 28 tahun, agama Islam,
Suku Bangsa Jawa Barat Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat Jalan Mangga, jalur A. Data subjektif, kunjungan saat ini yaitu kunjungan ulang, di mana keluhan utama, ibu mengatakan masih ada rasa mual muntah dan pusing. Alasan kunjungan datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Riwayat menstruasi, menars, umur 13 tahun, siklus kurang lebih 28-30 hari, atau tidak teratur, dysmenorrhea, ya, 2-3 kali ganti pembalut, HPHT 19 Mei 2021, HPL 23 Februari 2022. Riwayat kehamilan ini, riwayat ANC sejak umur kehamilan 2 bulan, ANC di Puskesmas Malawili. Frekuensi trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali. Jumlah kunjungan ANC 2 kali. Gerakan janin yang pertama pada umur kehamilan 13 minggu. Pola nutrisi makan dan minum, di mana frekuensi 3 kali per hari, minum 6 gelas per hari, macam nasi, sayur, untuk minum air putih, keluhan mual muntah. Pola eliminasi, frekuensi BAB 1 kali sehari, BAK 4 kali sehari, warna BAB coklat kuning, bau khas, amoniak, konsistensi padat lunak. Personal hygiene, kebiasaan mandi 2 kali per hari, kebiasaan membersihkan alat kelamin atau setiap mandi dan setelah BAB dan BAK. Kebiasaan mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Imunisasi TT pertama sudah diberikan, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas belum pernah, grafida pertama, abortus 0 dan partus 0. Ibu mengatakan ia belum pernah melahirkan dan nifas karena ini hamil pertama. Data objektif, keadaan umum, baik, kesadaran kompos mentis, tanda vital, tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 157 cm, berat badan sebelum hamil 60 kg, berat badan sekarang 65 kg, kenaikan berat badan 5 kg, indeks massa tubuh 24,34 dan lila 25,5 cm. Pemeriksaan kepala dan leher, edema wajah tidak ada, plasma gravidarum tidak ada, mata, konjungtiva terlihat merah muda, sklera putih, penglihatan agak kabur. Untuk mulut, bibir tidak pucat, warna merah muda, tidak kering, tidak pecah-pecah. Leher dapat digerakkan, tidak terdapat kekakuan gerak, tidak terdapat pembesaran kelenjar limfa dan kelenjar tiroid. Untuk payudara tidak ada benjolan, puting susu menonjol. Abdomen, bentuk bulat, warna kecoklatan, terdapat linea nigra. Bekas luka, tidak terdapat luka perut. Stria gravidarum, terdapat stria gravidarum. Untuk palpasi leopard pertama, TFU 2 jari di bawah pusat, teraba lunak, tidak melenting atau bokong. Leopard kedua, teraba di sisi sebelah kanan perut ibu, terasa keras, dan sebelah kiri terasa lunak atau tidak teraba. Leopard 3, teraba bulat keras, atau kepala, dan leopard 4, kepala belum masuk pintu atas panggul. TBJ 775 gram dan auskultasi DJJ frekuensi 128 kali per menit. Ekstremitas, edema, tidak terdapat edema, varises, tidak terdapat varises, refleks patella positif, kuku bersih, tidak panjang, genitalia luar, tidak dilakukan pemeriksaan, anus, hemoroid, tidak dilakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan penunjang laboratorium, HbSAg positif, Hb 12,7 gram per dl, protein urin negatif, gusipilis negatif, HIV negatif, dan DDR negatif. Interpretasi data dasar, masalah, dan kebutuhan. Untuk diagnosa kebidanan, grafida pertama, abortus 0, partus 0, abortus 0, umur kehamilan 20 minggu dengan HbSAg positif. Data dasar pertama, subjektif, ibu mengatakan datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, ibu mengatakan kadang masih mual muntah dan pusing. HPHT 19 Mei 2021. Data objektif, leopard pertama, TFU 2 jari di bawah pusat, teraba lunak tidak melenting atau bokong. Leopard 2, teraba di sisi sebelah kanan perut, ibu terasa keras, dan sebelah kiri terasa lunak, teraba lunak atau tidak teraba. Leopard 3, teraba bulat keras atau kepala. Leopard 4, belum masuk pintu atas panggul.
TBJ 775 gram, auskultasi DJJ frekuensi 128 kali per menit. Pemeriksaan penunjang laboratorium HBsAg positif, Hb 12,7 gram per DL, protein urin negatif, sifilis negatif, HIV negatif, DDR negatif. Masalahnya, ibu hamil yang terkena HBsAg kemungkinan anaknya akan tertular saat melahirkan. Kebutuhan, konseling tentang kebutuhan ibu hamil di trimester kedua, konseling tentang makanan yang bergizi pada ibu hamil, memberikan ibu obat untuk mengurangi mual muntah dan pusing, anjurkan ibu untuk senam hamil. Identifikasi diagnosa potensial yaitu HBsAg, tindakan segera dan kolaborasi serta rujukan, kolaborasi dengan dokter untuk pemeriksaan USG. Intervensi, lakukan pendekatan kepada ibu dengan komunikasi terapeutik, rasionalnya agar terjalin hubungan yang kooperatif antara ibu dan petugas kesehatan. Beritahukan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu, tentang hasil pemeriksaan dan bagaimana kondisi ibu dan janin. Rasionalnya agar ibu mengetahui keadaannya saat ini. Kemudian anjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makan makanan yang bergizi. Rasionalnya agar terpenuhinya kebutuhan nutrisi bagi ibu. Anjurkan ibu untuk meminum obat vitamin B6, rasional agar mengurangi rasa mual muntah dan pusing ibu. Berikan penjelasan tentang penanganan untuk kondisi hepatitis dan pemberian obat antivirus. Rasionalnya agar untuk mencegah perkembangan virus. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Rasional agar ibu dan bayi sehat. Selanjutnya anjurkan ibu untuk ikut senam hamil. Rasional agar ibu dan bayi sehat. Anjurkan ibu untuk minum obat secara teratur. Rasional agar penekanan pada virus terhambat. Anjurkan ibu untuk mengontrol kehamilannya atau bisa lebih awal bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Rasionalnya untuk memeriksakan kesehatan ibu dan janin dan untuk mengetahui perkembangan kondisi ibu dan janin dan mendeteksi secara dini adanya komplikasi. Untuk implementasinya, tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10 WIB, melakukan pendekatan kepada ibu dengan komunikasi terapeutik agar terjalin hubungan yang kooperatif antara ibu dan petugas kesehatan. Kemudian memberikan penjelasan kepada ibu mengenai hasil pemeriksaan bahwa janin yang ada di dalam kandungan ibu baik, janin hidup tunggal, begitu pula dengan keadaan ibu yang baik. Mengingatkan kembali pada ibu mengenai obat antivirus, mengingatkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti ikan, ayam, daging, sayur-sayuran yang berwarna hijau. Mengingatkan ibu agar minum obat B6 agar rasa mual muntah ibu berkurang. Memberikan penjelasan pada ibu bahwa senam hamil sangat bagus untuk ibu dan bayi. Anjurkan ibu minum obat SF 30, Kalak 30, dan Kurkuma 30. Menjadwalkan ibu untuk kunjungan ulang tanggal 12 November 2021 dan bisa lebih awal bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Untuk evaluasinya, tanggal 12 Oktober 2021 jam 10.20 WIB, ibu merespon apa yang diucapkan petugas kesehatan. Ibu mengerti hasil pemeriksaannya bahwa janin yang ada di dalam kandungan ibu baik, janin hidup tunggal, begitu pula dengan keadaan ibu yang baik. Ibu setelah kunjungan awal sudah banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat dan protein. Ibu mengerti tentang obat antivirus. Segera mungkin ibu melakukan senam hamil. Kemudian ibu bersedia untuk meminum obat yang diberikan. Ibu bersedia untuk kunjungan ulang tanggal 12 November 2021 dan bisa lebih awal jika terdapat tanda-tanda bahaya kehamilan. Untuk kesimpulannya, pada data subjektif didapatkan hasil bahwa Nyonya S, grafida pertama, partus 0, abortus 0, kunjungan ulang untuk pemeriksaan kehamilan. Pada data objektif didapatkan hasil, yaitu keadaan ibu baik, tekanan darah 110/80 mm/Hg, respirasi 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan lila 25,5 cm. Perencanaannya yaitu lakukan pendekatan kepada ibu dengan komunikasi terapeutik. Beritahukan tentang hasil pemeriksaan kepada Nyonya S tentang bagaimana kondisi ibu dan janin. Anjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Anjurkan Nyonya S untuk mengontrol kehamilannya sebulan kemudian atau bisa lebih awal bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Anjurkan ibu untuk minum obat B6 dan
doksilamin agar rasa mual muntah dan pusing ibu berkurang. Anjurkan Nyonya S melakukan senam hamil. Sarannya, sebagai kami dari mahasiswi, semoga kami melakukan pengkajian lebih baik lagi pada pasien dan melakukan asuhan yang tepat kepada pasien. Ini adalah gambar pasien yang kami dapati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.